Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa bahagianya kita boleh lagi berjumpa di hari baru ini, Senin 1 Juni 2026. Saya percaya kita semua ada sukacita yang dinikmati di hari berkat Tuhan ini karena anugerahnya yang luar biasa. Karena itu, marilah kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami, boleh menibahkan kami di lembaran baru ini. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan yang Kau tunjukkan dalam kehidupan kami di tiap-tiap waktu. Sampai sejauh ini, kami merasakan ada pertolongan Tuhan yang dinikmati. Bapa, saat kami merasakan betapa bahagianya hidup kami, boleh diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan di hari ini, maka kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu supaya kami lakukan firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama saat ini dalam kehidupan yang tengah kami jalani. Beritahukanlah kehendak-Mu bagi kami, karuniai kami hikmat-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu berlaku bagi kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah di saat ini kita hendak membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tema perenungan kita di hari baru ini adalah hiduplah dalam kejujuran. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan, serapat-rapatnya menyimpan bangkai, baunya tetap tercium. Artinya, apapun upaya menyembunyikan kesalahan atau kejahatan, suatu saat akan terungkap juga. Bangkai melambangkan kejahatan, keburukan, kebohongan, dosa yang cepat atau lambat akan ketahuan. Firman Tuhan pada hari ini dalam Lukas pasal 12 ayat 2 dan ayat 3. Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk waspada terhadap ajaran orang Farisi, karena gaya hidup mereka kelihatan bagian luarnya bersih, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Dapat kita bandingkan dalam Lukas pasal 11 ayat 39. Yesus Kristus mengecam akali Taurat dan orang Farisi yang fanatik. Cara hidup mereka digambarkan seperti kuburan yang dilabur putih bagian luarnya, tetapi bagian dalam penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Bandingkan Matius 23 ayat 27. Artinya, segala kepura-puraan atau kemunafikan yang ditutupi dengan label jabatan keagamaan, status sosial akan dibuka. Yesus Kristus mengajarkan apa yang mereka pikir
ucap dan lakukan akan berdampak pada hasil, sehingga tidak ada yang tertutup, tersembunyi, dan tidak akan diketahui. Apa yang dikatakan di dalam gelap, bahasa Yunaninya skotos, tidak kelihatan, tersembunyi, tidak diketahui orang, akan kedengaran dalam terang, dalam bahasa Yunaninya phos, cahaya atau terang ilahi. Apa yang mereka bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah secara terang benderang. Apa yang tersembunyi akan diketahui, dan yang dikatakan di dalam gelap atau yang dirahasiakan akan kedengaran dalam terang. Artinya, apa yang disembunyikan akan diberitakan secara terbuka kepada orang banyak. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga merupakan lembaga terkecil di tengah kehidupan bermasyarakat, tempat menabur cinta kasih di antara suami istri, orang tua dengan anak, tentang nilai-nilai iman dalam kehidupan keluarga. Sebagai keluarga Kristen, diajak untuk harus melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dengan jujur, dengan tulus, tanpa sungut-sungut atau keterpaksaan. Jika berbuat baik tidak didasarkan pada ketulusan, maka cepat atau lambat akan nampak sifat aslinya. Karena itu, selaku keluarga Kristen, marilah masing-masing kita memegang teguh ajaran tentang kasih yang dicontohkan oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, kita dapat melakukan tugas dengan jujur dan tulus sebagai gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Marilah di saat ini kita berdoa. Terima kasih Bapa sudah mengajarkan kepada kami tentang nilai-nilai yang hendaknya dapat kami aktualisasikan dalam kehidupan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk melakukan kebenaran. Dan kami tidak dapat hidup dalam kemunafikan. Kami harus betul-betul tulus, ikhlas, menunaikan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Entahkah dalam kehidupan pribadi atau di tengah kehidupan berumah tangga, suami terhadap istri dan sebaliknya, orang tua dengan anak-anak dan sebaliknya, agar kehidupan beriman kami betul-betul menjadi contoh, menjadi teladan dalam hidup kami, mampu untuk mewujudkan yang terbaik menurut Tuhan. Firman-Mu Tuhan akan senantiasa tergambar nyata di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami pada jalan-Mu Tuhan. Anugerahkanlah kepada kami dalam hidup ini kesempatan untuk memberitakan kesaksian tentang Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, yang menghendaki kami untuk mengedepankan kebenaran, kasih, keadilan, dan iman. Ya Bapa, kami akan teguh, kuat, dan kokoh untuk memberitakan tentang kehendak firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pakai kami semua untuk dapat melakukan yang terbaik bagi-Mu. Bapa di sorga, berkatilah kami semua, juga semua yang mengikuti ibadah ini. Tuhan menolong, memberi topangan, menganugerahkan yang terbaik dalam kehidupan pribadi dan keluarga-keluarga. Tuntunlah kami pada jalan-Mu ya Tuhan, dan anugerahkanlah hari-hari hidup untuk kami menikmati damai sejahtera-Mu dan keindahan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus yang senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa,
Ini kami yang datang berseru kepadamu, meminta sehat dan kuatkanlah kami semua. Beri umur panjang kepada kami Tuhan, dan anugerahkan harapan-harapan dalam hidup yang menjadi kenyataan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Demikian renungan harian keluarga pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Mararapa Selatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.